Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat berjumpa lagi. Saya Ibu Nurul Makiyah dari Departemen Histologi dan Biologi Sel. Sekarang kita akan mempelajari praktikum dengan topik histologi sistem limfatika. Adik-adik, untuk materi sistem limfatika ini, yang pertama organ yang akan kita lihat adalah nodus limfatikus ya. Pada preparat kalian gambarannya nanti agak beda sedikit dengan yang ada di gambar ini, dimana kalau gambar ini kan lebih oval ya. Kalau di preparat kalian mungkin nanti agak gepeng gini, kayak kacang atau kayak ginjal yang ada lekuan, dimana kalau ini lekuannya yang sini bagian hilumnya, tapi ini lebih melebar. Tapi secara umum bagian-bagiannya sama ya. Jadi yang pertama, nodus limfatikus ini ada bungkus luarnya yaitu kapsula, ini jaringan ikat. Kapsula yang di sini warnanya lebih kemerahan, tersusun oleh jaringan ikat kolagen. Kemudian yang di bagian tepi ini namanya kortek, di mana pada bagian kortek ini tersusun oleh deretan nodulus limfatikus. Satu organ ini nodus, di kortek ini namanya nodulus. Ini yang agak bulat-bulat berderet-deret. Ini nodulus limfatikusnya. Kalau banyak jadi noduli limfatisi. Kalau satu nodulus, kalau jamak jadi noduli. Kemudian ini nodulus berderet di bagian kortek. Kemudian di bagian tengah namanya medula. Di sini pada bagian medula itu kayak akan pembuluh darah. Ya, kemudian juga jaringan ikat. Ya, ini jadi perbesaran lemah kalian cermati kapsula, kortek dan medula. Kemudian perbesaran kuat kalian lihat tadi bagian kapsulanya, bungkus luarnya, kapsula yang menjorok ke arah kortek masuk, ini namanya trabekula. Kemudian satu nodulus ini kita cermati bagian tepi lebih padat daripada di bagian tengah. Di mana di bagian tengah ini satu nodulus ini tersusun oleh bangunan yang berupa bintik-bintik ini ya adik-adik. Nah, bintik-bintik itu adalah sel-sel limfosit. Karena nodus limfatikus itu komponen sel yang dominan adalah sel limfa atau limfosit. Nah, kalian gambarnya nanti titik-titik yang banyak di bagian tepi dari nodulus itu lebih padat daripada yang di tengah. Nah, yang di tengah yang lebih longgar, limfositnya limfosit yang muda. Sel-selnya lebih longgar. Jadi yang tengah ini namanya centrum germinale atau centrum germinativum, yang mana limfositnya tersusun lebih longgar dan sel-sel limfositnya adalah limfosit yang masih muda, disebut sebagai limfoblast. Kalau ini yang limfosit matur yang dewasa, sel-selnya lebih padat. Nampak kan ini lebih padat, yang tengah lebih longgar. Jadi yang tengah ini yang disebut sebagai centrum germinale. Kemudian nanti kalian cermati satu nodulus, kemudian limfosit dewasa, limfoblast membentuk bangunan centrum germinale. Kemudian di bawah kapsula ini ada ruangan-ruangan. Nah, ruangan itu namanya sinus. Sinus di bawah kapsula itu sinus subkapsularis. Kemudian berdekatan dengan trabekula ini ke arah kortek namanya sinus corticalis. Nanti ke arah medula sinus medularis. Jadi tadi perbesaran lemah melihat kapsula, kortek, medula. Perbesaran kuat kalian cermati satu nodulus dengan limfosit dan centrum germinale, kemudian sinus-sinus serta kapsula dan trabekulanya. Nah, itulah gambaran umum dari nodus limfatikus. Ini adalah kerangkanya dari nodus limfatikus. Kalian masih ingat bahwa kerangka organ limfoid adalah serabut retikuler. Nah, ini gambaran
anyaman yang berwarna hitam ini adalah serabut retikuler yang menjadi kerangka organ limfoid ini. Tapi ini tidak digambar, ini hanya ilustrasi yang menggambarkan kerangka organ limfoid yang tersusun oleh serabut retikuler. Kemudian ini sel-sel limfositnya. Ini preparat yang kedua, ini adalah tonsilla palatina. Kalau yang tadi nodus lymphatikus itu SL1, tonsilla palatina ini SL4. Di mana pada tonsilla palatina ini ciri khasnya apa? Tonsilla palatina itu memiliki bangunan berupa sumuran atau lekuan yang dalam yang disebut sebagai kripte tonsillaris. Kripta atau kripte tonsillaris. Ini khas ditemukan pada tonsilla palatina. Kemudian ini epitel penyusun dinding kapsulanya, epitel pipih berlapis ya. Kemudian di bawah epitel tersusun oleh deretan nodulus limfatikus. Nah, deretan nodulus ini sama persis dengan nodulus pada nodus limfatikus tadi, di mana tersusun oleh bagian yang satu nodulus, limfosit yang dewasa di bagian tepi, kemudian sentrum germinale di bagian tengah. Nah, nodulus ini berderet-deret pada tepi di bawah dari epitel pipih berlapis dinding dari tonsilla palatinanya. Jadi ini nodulus-nodulus, kemudian ada sekat pembatas antar nodulus yang namanya septum internodulare. Nah, ini bagian dari tonsilla palatina ya. Tadi saya cermati lagi, ada kripte tonsillaris, kemudian epitel pembungkus kapsulanya pipih berlapis, kemudian nodulus berderet di tepi di bawah epitelnya, sekat antar nodulus namanya septum internodulare. Di perbesaran kuat kalian cermati yang nampak jelas yang mana nodulus di tengahnya lebih pucat yaitu sentrum germinale, di tepinya lebih padat yaitu limfosit yang dewasa. Ini tonsilla palatina. Kemudian preparat ketiga adalah timus, di mana timus ini tidak membentuk nodus nodulus, tapi dia membentuk ini satu timus besar itu sebagai satu lobus, ya, di mana satu lobus ini membentuk banyak bangunan yang kelihatan sekat-sekatnya tidak beraturan bentuknya. Ini adalah lobulus. Jadi satu besar ini lobus, kemudian ini yang kecil-kecil lobulus-lobulusnya. Kemudian ini kapsula, bungkus luarnya yang paling luar kapsula. Kemudian masing-masing lobulus ini memiliki kortek dan medulanya sendiri-sendiri. Ya, jadi berbeda dengan tadi yang pertama nodus limfatikus, kapsula, kortek di tepi, medula di tengah, bagian yang melekuk namanya hilum. Kalau pada timus, satu bangunan besar memiliki kapsula, bungkus luarnya. Kemudian di dalam kapsula ada lobulus-lobulus. Masing-masing lobulus memiliki kortek dan medula sendiri-sendiri. Nah, di perbesaran kuatnya kita cermati yang kortek ini selnya lebih padat, lebih penuh gitu dibandingkan di medula. Kalau pada nodus tadi limfosit, kalau pada timus ini namanya timosit. Sel timus itu timosit berupa bintik-bintik ini ya. Timosit muda yang di tengah, timosit tua yang di tepi. Nah, kemudian pada timus ada bangunan khas ini yang namanya badan hasal atau corpusculum timicum hasalii. Badan hasal tersusun oleh sel yang di tengah, selula gigantika, kemudian sel yang mengelilingi ini. Ya, ini badan hasal, corpusculum timicum hasali.
Ini timosit muda yang di tengah, timosit dewasa yang di tepi-tepi atau di korteks. Kalau yang di tengah di bagian medula ada sel timosit muda dan badan hasal. Badan hasal ini fungsinya belum diketahui, di mana semakin banyak badan hasal ditemukan pada timus, semakin tua usia timus tadi. Kemudian yang keempat ini adalah lien atau limfa. Nah, berbeda lagi dengan nodus dan timus. Lien atau limfa ini nodulusnya tersebar di korteks dan medula. Jadi ini nodulus-nodulusnya tidak berderet di tepi seperti pada nodulus, tapi dia tersebar di tepi dan di tengah. Gambaran umumnya sama ya, ada kapsula, bungkus luarnya tersusun oleh jaringan ikat. Ini kapsula ada yang menjorok ke korteks membentuk trabekula. Kemudian ada perbedaan istilah untuk limfa ini. Nodulus disebut sebagai pulpa alba. Kemudian di luar pulpa alba ini adalah pulpa rubra. Jadi nodulus pada lien atau limfa itu pulpa alba. Kemudian di bagian nodulus ini sama, dia memiliki sentrum germinale atau sentrum germinal yang ada di tengah. Kemudian selain ada sentrum germinale, di kurang lebih di tengah itu juga memiliki pembuluh darah yang namanya arteria centralis, di mana pembuluh darah ini di dalam lien atau limfa itu banyak ditemukan karena selain fungsi imunitas, lien ini juga berfungsi dalam proses filtrasi atau menyaring eritrosit yang tua. Jadi sel darah merah eritrosit yang sudah tua, usianya 4 bulan ya, 120 hari, itu akan menuju ke organ limfa ini untuk difiltrasi, dihancurkan di limfa ini sehingga limfa itu kayak akan pembuluh darah di pulpa albanya, di pulpa rubranya, makanya rubra. Rubra itu rubor kayak akan pembuluh darah. Kemudian yang alba itu nodulnya, nodulus simpatikus dengan arteria centralis dan sentrum germinale. Selain itu nodul lien atau limfa ini sama, memiliki limfosit dewasa di bagian tepi dari pulpa albanya dan limfosit muda di bagian tengah membentuk sentrum germinale. Nah, untuk perbesaran kuatnya ini tadi nampak jelas satu nodulus, ini pembuluh darah, ini kapiler, ini pembuluh darah kecil, arteri, kemudian ini pembuluh darah juga pada pulpa rubra, ini pembuluh vena, ini arteri, kemudian ini satu nodulus, sentrum germinale, disebut arteri centralis, tapi ini letaknya enggak di tengah ya, karena kurang lebih di tengah. Kadang arterinya bercabang-cabang gitu sehingga ini yang nampak agak di tepi. Kemudian satu nodulus, satu pulpa alba, yang di luar pulpa alba ini pulpa rubra dengan banyak pembuluh darah. Ini limfosit dewasa di bagian tepi, limfosit muda membentuk sentrum germinativum. Saya lanjutkan, ini preparat terakhir untuk sistem limfatika, yaitu kita mencermati nodulus limfatikus yang tersebar di berbagai sistem organ tubuh yang lain. Jadi nodulus ini selain membentuk satu kesatuan dalam satu organ sistem limfatika, dia juga ditemukan pada organ tubuh yang lain. Contohnya ini di saluran pencernaan ada nodulus limfatikus yang membentuk satu nodulus saja, tapi ada juga yang membentuk kelompokan. Jadi ini namanya noduli limfatisi agregasii. Jadi ini kumpulan nodulus, tidak memiliki kapsula, tidak punya bungkus. Nodulusnya ada beberapa mengelompok, ditemukan pada usus halus di bagian ilium. Nah, inilah yang disebut sebagai Peyer's patches atau plaque Peyer.
Nah, plaque payer ini letaknya di bawah lapisan mukosa, jadi di submukosa di atas tunika muscularisnya. Nah, di sini dia menggerombol, mengelompok, tersusun oleh nodulus-nodulus, yang mana nodulus ini sama dengan nodulus yang lain. Di bagian tepi limfositnya padat, limfosit dewasa, di bagian tengah membentuk limfosit muda yang pucat, selnya tidak terlalu padat, disebut sebagai sentrum germinativum atau sentrum germinale. Nah, ini di preparat juga nampak jelas, ini sentrum germinativumnya. Ini dinding tunika mukosa membentuk vilusnya, di bawah tunika mukosa ini adalah bagian noduli limfatisi agregasi dari ilium. Ini perbesaran kuartnya 40 kali, satu nodulus, ini sel-sel limfositnya. Ini sebenarnya adalah sentrum germinativumnya. Ini bagian satu nodulus saja yang diperbesar kuat, yang letaknya di submukosa. Demikian adik-adik pertemuan kita praktikum histologi sistem limpatika ini. Nanti kalian menggambar organ yang harus kalian cermati tadi ya, ada nodus limpatikus, lien atau limpa, timus, kemudian tonsila palatina, yang terakhir adalah plaque payer atau organ yang ada nodulus di dalam usus halus. Jadi ada 5 organ yang harus kalian gambar di lembar kerja. Selamat mengerjakan tugas. Semoga nilainya bisa maksimal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.